Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukiana Hafid. Saya adalah mahasiswa semester 6 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenen Rapang. Dengan NIM saya 091058031905. Baik, di sini saya akan menyerahkan tugas mata kuliah Pemerintahan Nasional yang dimana Pak Rusdi sebagai dosen pengampunya. Berbicara tentang kekuasaan presiden dalam pemerintahan atau bisa dibilang dalam pembentukan kabinet. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Eksekutif sendiri dalam bahasa Inggris berasal dari kata bahasa yaitu exequi, yang berarti follow out, carry out, yang dapat diartikan melaksanakan atau melakukan. Setiap negara di dunia selalu memiliki kekuasaan eksekutif yang bersifat nasional. C.F. Strong membedakan antara eksekutif dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, eksekutif terdiri dari seluruh struktur kementerian, pelayanan publik, kepolisian, dan hingga militer. Kalau dalam arti sempit, ada eksekutif berarti pimpinan tertinggi eksekutif atau eksekutor. Ada 3 fungsi utama eksekutif. Yang pertama, kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsepsi. Setiap kebijakan yang dibuat sedemikian rupa agar realistis dan dapat diimplementasikan di masyarakat. Kekuasaan eksekutif dapat melakukan implementasi. Setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Koordinasi dilakukan antara pelaksana kebijakan agar berjalan harmoni. Kekuasaan presiden membentuk kabinet pemerintahan. Presiden hasil pemilu berkarakter zero-sum, di mana pemenang pemilihan mendapatkan semua kekuasaan sehingga dapat langsung memulai pemerintahannya. Presiden juga bisa menentukan koalisi melalui kabinetnya. Kekuasaan presiden dapat melakukan pengangkatan anggota kabinetnya atau appointment power. Secara prinsip, digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun memperoleh dukungan politik. Appointment power sendiri membuat presiden memiliki tawar yang tinggi yang dapat dilakukan untuk membangun koalisi. Kabinet reshuffle juga dapat dilakukan presiden untuk memperluas koalisi. Gallardo mengatakan bahwa kabinet reshuffle adalah sebuah strategi yang eksplisit dalam proses tawar-menawar. Kekuasaan Presiden Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian presiden. Ini terdapat pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan perubahan kementerian negara diatur dalam undang-undang. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menteri dan kementerian. Kementerian negara
adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan menteri negara adalah membantu presiden yang memimpin kementerian. Sedangkan kewenangan presiden sebagai berikut. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Yang kedua, menyatakan perang. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya dalam suatu negara. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Yang keenam, memberikan gerasi. Yang ketujuh, memberi amnesti dan memberi gelar tanda jasa. Kemudian, sebagai kepala pemerintahan sebagai kepala pemerintahan dan ke-12 poin. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang. Yang ketiga, menetapkan peraturan negara, peraturan pemerintah. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keenam, membahas dan memberi persetujuan atas RUU dan DPR. Yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah. Yang kedelapan, mengajukan RUU APBN. Yang kesembilan, meresmikan anggota BPK. Yang kesepuluh, menetapkan hakim agung dan mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial, serta yang ke-12 mengajukan 3 orang nama hakim konstitusi. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Sedangkan ada 31 kurang lebih negara pemerintah non-kementerian. Sedangkan ada 31 kurang lebih lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama ada ANRI, yang kedua ada BIG, yang ketiga ada BIN, yang keempat ada BKN, yang kelima ada BKKBN, yang keenam ada BKPM, yang ketujuh ada Bako Surtanal, yang kedelapan ada BMKG, yang kesembilan ada BNN, yang ke-10 ada BNPB, dan seterusnya. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Yang pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Yang kelima, Kementerian Pariwisata. Yang keenam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketujuh, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kedelapan atau yang terakhir, Kementerian Sekretariat Negara. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.